Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan vektor dalam kehidupan sehari-hari pada GeoGebra. Sebelum masuk ke dalam video, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cut Alia Ashifa Marda dengan NPM 21061030200048 dan Nurrahma dengan NPM 21061030200066. Adapun masalah yang kami angkat adalah diberikan gaya F sama dengan 3I dikurang 4J ditambah 2K yang bekerja pada sebuah partikel, sehingga partikel tersebut mengalami perpindahan sesuai dengan vektor 3I ditambah 4J dikurang 5K. Tentukan yang pertama berapa jarak perpindahannya. Kemudian, jika pada awalnya partikel berada di titik 1, 2, 1, tentukan kedudukan partikel setelah dikenai gaya. Kemudian yang terakhir, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya itu kepada partikel. Nah, untuk menyelesaikan masalah di atas, teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra ataupun melalui website dari GeoGebra. Setelah membuka aplikasi GeoGebra ataupun website GeoGebra, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti berikut, kita mengklik di bagian grafik, kemudian di sini kita memilih 3D Calculus. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian perhatikan kembali apa-apa saja yang diketahui dari soal. Nah, kemudian kita input ke dalam GeoGebra-nya. Nah, tadi soalnya diberikan gaya F sama dengan 3I dikurang 4J ditambah 2K yang bekerja pada sebuah partikel sehingga partikel tersebut mengalami perpindahan sesuai dengan vektor 3I ditambah 4J dikurang 5K. Nah, langkah pertama itu kita masukkan terlebih dahulu titik pangkalnya. Di sini titik pangkalnya kita masukkan 0,0,0. Kita klik enter. Nah, di sini itu koordinatnya koordinat A. Kemudian kita ganti menjadi O. Kemudian kita enter kembali. Nah, selanjutnya baru kita masukkan gaya F-nya tadi. Dimana gaya F-nya tadi 3I dikurang 4J ditambah 2K. Maka 3, min 4, 2. Kita klik enter. Kemudian kita ubah juga A menjadi F. Nah, selanjutnya kita masukkan vektornya, di mana tadi vektornya 3I ditambah 4J dikurang 5K. Maka di sini koordinatnya 3, 4, min 5. Kemudian kita klik enter. Nah, penamaannya di sini adalah A, kita ganti dengan vektor perpindahan vektornya itu menjadi D. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah teman-teman memasukkan titik-titiknya, seperti yang tertera di layar, selanjutnya teman-teman ke peralatan. Kemudian akan muncul Basic Tools dan More. Nah, teman-teman klik di More, kemudian carilah vektor di antara dua titik. Nah, di sini, kemudian kita klik. Nah, di situ ada keterangannya pilih titik awal, kemudian titik akhir. Nah, karena tadi kita sudah memilih titik awalnya di 0,0 ataupun di koordinat O, kemudian kita klik di koordinat O, kemudian klik di koordinat F. Nah, maka akan muncul vektor dari OF. Selanjutnya dengan cara yang sama ke koordinat D. Nah, selanjutnya setelah muncul, maka keterangannya akan muncul di aljabar. Nah, teman-teman bisa klik option aljabar kembali, seperti ini, maka akan muncul vektor U, dan vektor V. Nah, pada grafik di sini itu tidak terlihat penamaan dari vektornya, maka perlu kita munculkan. Nah, yang pertama di situ di vektor
OF. Kita klik kanan, kemudian akan muncul pengaturan. Nah, di sini di pengaturan itu ada dasarnya, ada namanya U, terus ada vektor OF. Nah, teman-teman juga dapat mengklik tampilkan label dan pilih label apa saja yang akan dimunculkan. Nah, di sini ada pilihan nama, kemudian nama dan nilai, nilai, tulisan, dan tulisan dan nilainya. Nah, di sini saya akan memilih tampilan labelnya itu hanya namanya saja. Kemudian, di sini kita mengatur juga format. Nah, format di sini adalah ketebalan garisnya. Di sini saya memilih 2. Kemudian, line opacity-nya itu kita pilih 50. Nah, kemudian di sini akan tampil vektor U. Dengan langkah yang sama, kita juga dapat mengubah di vektor P-nya. Di sini klik pengaturan kembali, kemudian tampilkan label. Kemudian di formatnya itu kita pilih 2, kemudian di line opacity-nya kita pilih 50. Nah, di sini teman-teman juga dapat memilih warna dari garis vektornya. Di sini terdapat banyak pilihan warna. Nah, di sini saya masih menggunakan warna yang sama, yaitu warna hitam. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan apa-apa saja yang harus kita tentukan. Nah, di mana di soal opsi A itu berapa jarak perpindahannya. Nah, jadi kita harus mencari jarak perpindahan vektornya. Tadi pada soal perpindahan vektornya itu adalah 3i ditambah 4j dikurang 5k. Jadi kita menggunakan rumus jarak di mana jika ada sebuah vektor ai ditambah bj ditambah ck, maka rumusnya itu adalah akar a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan vektor. Tadi vektor perpindahannya itu adalah vektor p. Jadi kita masukkan vektor p ke rumus tersebut. Dimana tadi rumusnya akar, karena yang kita cari adalah vektor perpindahan dan vektor perpindahan itu adalah p, maka di sini akar 3 kuadrat kemudian ditambah 4 kuadrat, kemudian ditambah, kita kurung ya, negatif 5 kuadrat. Setelah teman-teman memasukkan angka pada vektor P ke dalam rumus, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita mendapat hasil dari jarak perpindahannya itu adalah 5 akar 2. Maka, nilai jarak perpindahannya yang kita notasikan dengan A, hasilnya adalah 5 akar 2. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk opsi B. Jika pada awalnya partikel berada di titik 1, 2, 1, tentukan kedudukan partikel setelah dikenai gaya. Langkah pertama untuk penyelesaian soal opsi B ini, kita masukkan terlebih dahulu titik awalnya yang diketahui di soal, yaitu 1, 2,1. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini titiknya itu adalah titik A. Dengan cara yang sama, kita akan membuat ruas garis vektornya. Kita klik di peralatan, kemudian kita pilih di vektor di antara dua titik, kemudian kita pilih titik awal, dan titik akhirnya yaitu titik A. Nah, selanjutnya, dengan cara yang sama seperti cara kita mengubah ruas vektornya tadi, kita klik kanan. Nah, di sini kita klik pengaturan. Kita di sini juga akan menampilkan labelnya. Kemudian di warna, di sini kita akan memilih warna merah. Nah, untuk warna di sini teman-teman bebas untuk memilih warna ya. Nah, kemudian kita ke format. Kita pilih ketebalan garisnya yaitu 2, kemudian line opacity-nya itu adalah 50 juga. Kemudian, nah di sini akan muncul vektor W. Pada opsi B tadi, soalnya kan, jika pada awalnya partikel berada di titik 1, 2, 1, tentukan kedudukan partikel setelah dikenai gaya. Nah, untuk menentukan titik akhirnya, kita menggunakan rumus seperti berikut. Di mana, di sini, ada D, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z akhir dikurang
X, Y, Z awal. Nah, yang sudah kita ketahui adalah koordinat T-nya tadi, kemudian koordinat X, Y, Z awalnya. Berarti yang harus kita cari adalah X, Y, Z akhirnya. Nah, untuk mencari X, Y, Z akhirnya, kita menggunakan rumus seperti di atas, cuman di sini kita hanya mencari X, Y, Z akhirnya dengan cara X, Y, Z akhir sama dengan DX, Y, Z tambah X, Y, Z awal. Nah, jika kita perhatikan pada grafik, X, Y, Z awalnya itu adalah vektor V, dan DX, Y, Z-nya itu adalah vektor V. Maka, kita harus menambahkan kedua vektor tersebut. Kemudian, di sini kita masukkan vektor W ditambah V. Kita klik enter. Maka di sini akan muncul titik akhir partikel, di mana titik akhir dari partikel itu kita simbolkan dengan B, di mana nilainya adalah 4, 6, min 4. Baik, selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya itu kepada partikel. Nah, di sini untuk melihat besar usaha yang dilakukan oleh gaya itu akan sama dengan F.D. Nah, untuk memasukkan F.D itu kita bisa klik U, yaitu vektor dari F. Kemudian klik asterisk atau plus simbol bintang yang ada di keyboard. Nah, karena tanda kali itu akan menghasilkan produk, bukan dot product. Kemudian selanjutnya kita klik V, yaitu vektor dari D. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu, yaitu negatif 17. Nah, kemudian untuk melihat besar sudut antar vektor U dan V, kita bisa klik peralatan. Nah, kemudian kita pilih opsi sudut. Nah, di sini pilih 3 titik atau 2 garis. Nah, ini kita pilih U dan V. Nah, di sini menghasilkan yaitu besar sudutnya itu 116,5. Baik, cukup sekian pemaparan dari video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.